Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dengan doa sebelum kita merenungkan firman pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kembali pagi ini di hadapan Tuhan. Kami bertelut di hadapan-Mu dengan segala kelemahan tubuh kami, dengan segala keadaan kami. Kami datang dengan hati yang terbuka, dengan kehidupan yang apa adanya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Memang kami tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Karena itu kami sungguh mengerti Tuhan. Pagi ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Dan kami tahu apapun keberadaan kami, kelemahan tubuh kami, mungkin kami datang dengan sakit penyakit kami datang dengan hati yang sedih mungkin, kami datang dengan keadaan yang terpuruk mungkin. Tapi kami tahu Bapa, Engkau mengangkat kami dari segala hal yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus memberi pengertian kepada setiap jemaat-Mu, supaya kami mengerti akan titah-titah Tuhan. Kami mengerti akan ketetapan-ketetapan-Mu, supaya kami mengikuti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya harap kita berada di dalam keadaan yang baik. Kita dalam keadaan yang sehat. Walaupun belakangan ini, hari-hari ini mulai dapat berita-berita lagi Omikron, virus COVID dengan varian baru yang ini namanya itu saya nggak ingat ya. Tapi saya percaya walaupun sudah mulai banyak orang yang tertular, tapi tetap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya harap Bapak Ibu semua yang datang di hadapan Tuhan pagi hari ini, baik saudara yang ada di gereja, baik saudara yang ada di rumah-rumah, datanglah dengan kesungguhan hatimu, menanti Tuhan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Pembacaan kita hari ini di dalam Mazmur 139 sampai Mazmur 142. Saya ingin membahas dari Mazmur 142, saudara semuanya. Di situ ada satu perikop doa seorang yang dikejar-kejar. Perhatikan kata ini. Doa seorang yang dikejar-kejar. Kira-kira siapa yang mengejar orang ini? Ya, ini Mazmur 142 ini ditulis oleh Daud. Dan yang dikejar-kejar itu adalah Daud sendiri. Ya. Di ayat 1 dikatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Bapak Ibu, mengapa dia ada dalam sebuah gua? Kalau kita lihat kata doa seorang yang dikejar-kejar dan ayat 1 berkata Daud ada dalam gua, berarti Daud ini sedang bersembunyi di dalam gua itu. Dia di dalam gua itu sedang bergumul. Karena apa? Karena dia sedang dikejar-kejar, kata ayat perikop ini. Ya, bagi saya dan kita pasti setuju semuanya, orang yang dikejar-kejar itu sangat menderita batin. Ya, orang yang lagi dikejar-kejar itu sangat mengalami tekanan-tekanan yang berat, takut. Ya, khawatir itu sudah pasti ada dalam hati seorang yang lagi dikejar-kejar. Ya, dikejar-kejar ini kita tahu bahwa yang mengejar Daud adalah musuh-musuhnya. Yang mengejar Daud adalah hukuman atau hal-hal yang akan menimpa dia. Itu yang mengejar dia. Sebab itu dia sedang ada dalam gua dan dia sedang berdoa. Ayat 2 berkata begini. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Saudara, ini ungkapan hati Daud. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Yang ingin saya sampaikan melalui ayat 2 ini kepada Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Kita harus mencontoh Daud, Bapak Ibu. Ya,
Ya, saya berdoa, tentunya kita berdoa supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang aman di dalam Tuhan, yang semuanya berjalan lancar. Tapi saya harus jujur berkata kepada Bapak Ibu Saudaraku yang aku kasihi, hidup di dunia ini kita memang menginginkan semua lancar, semua nyaman, semua aman. Tetapi ternyata kehidupan di dunia ini ada silih bergantinya. Ya, ada pasang surutnya. Kadang-kadang kita digoda oleh keinginan hati kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, dan ternyata itu yang menyebabkan kita dikejar-kejar. Dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar utang, dikejar-kejar apa saja yang namanya dikejar-kejar itu pasti membuat seorang itu galau. Membuat seseorang itu merasa tidak aman dalam hidupnya, kecuali kalau kita dikejar-kejar berkat, ya toh. Tapi ayat pasal 142 ini bukan berbicara tentang dikejar berkat. Daud dikejar oleh musuh, dia tidak tahu harus kemana lagi. Sebetulnya Bapak Ibu Saudaraku, Daud punya banyak pengikut, Daud punya banyak relasi, Daud punya banyak teman-teman, ya. Tapi bagi Daud tidak ada satu orang, tidak ada satu tempat, tidak ada satu teman, tidak ada satu relasi yang bisa menolong dia ketika dia ada dalam sebuah bahaya. Sebab itu dia hanya lari kepada Tuhan dan dia bilang ini, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Lakukan itu kepada Tuhan. Saya lakukan itu. Kalau saya lagi takut, kalau saya lagi lemah, kalau saya merasa tidak aman, saya nyaring berseru kepada Tuhan, ya. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dengan nyaring ini artinya dengan sepenuh hati, jangan dengan separuh hati. Ayat 3 berkata begini, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Keluh kesah Daud diungkapkan, dicurahkan kepada Allah yang dia percayai. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Lakukan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau dalam kesesakan, contohlah Daud. Beritahukan kepada Tuhan. Ya, tidak usah memberitahu kepada seseorang. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara punya seorang sahabat yang baik. Tapi sebuah tanda tanya, sampai di manakah dia sanggup dan bisa menolong kita? Mungkin kita punya sahabat kaya raya. Ketika kita butuh sesuatu, kita merasa sahabatku pasti bisa menolong. Tapi pertanyaannya, sampai batas apa dia bisa menolong kita dan dia bersedia mau menolong kita? Ya, ternyata Daud ngerti semua itu. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. 4. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku. Saudara, orang yang merasa takut, merasa tidak aman, itu maaf ya, kita akan merasa lemah, kayak tidak ada tulang-tulangnya tubuh kita nih. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah mengalami seperti itu, tapi saya pernah mengalami seperti itu. Jadi saya rasanya habis kekuatan saya itu. Padahal sebetulnya saya itu nggak sakit apa-apa. Saya merasa lesu batin saya. Ya, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, itu Daud alami. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ku tempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Lihat, manusia bisa jahat seperti itu kepada kita. Bisa pasang jerat kepada kita. Ya. Ayat yang kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Inilah tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara.
Jarang ada sahabat, jarang ada teman, jarang ada orang yang mau peduli sama kita. Sebab itu saya punya satu prinsip dalam hidup saya. Ketika saya susah, ketika saya takut, ketika saya merasa terancam, saya nggak usah cerita sama siapa-siapa. Bagi saya, kalau saya cerita pun, dia cuman bisa, oh ya cuman menyatakan simpatiknya saja. Selebihnya dia tidak bisa menolong saya. Saya lebih condong begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mengalami seperti Daud, yang saya alami, yang saya lakukan selama ini begini. Kalau saya mengalami seperti Daud, badanku rasa lemah, lesu, semangatku hilang. Karena saya merasa takut, saya merasa terancam. Yang saya lakukan seperti Daud, saya berseru kepada Tuhan, saya berkeluh kesah kepada Tuhan, saya mengagungkan Tuhan dengan kata-kata saya. Karena saya punya satu keyakinan begini, ketika aku lari kepada Tuhan, Dia bisa pakai siapapun untuk menolong saya. Ya, daripada kalau saya mencari pertolongan kepada orang lain mungkin tidak bisa menolong saya akan kecewa. Ya, saya akan merasa putus asa. Tapi kalau saya hanya lari kepada Tuhan dengan nyaring saya keluh kesah kepada Tuhan, seperti Daud, maka saya sangat yakin Tuhan akan pakai siapapun untuk menolong saya. Orang itu menjadi alatnya Tuhan, tanpa saya harus ngomong sama dia. Dan ayat yang kelima ini sebuah pembuktian bahwa Daud ternyata tidak memiliki siapapun yang bisa menolong dia. Dia lihat, dia katakan, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Memang di dunia seperti itu, kasih Tuhan. Memang di dunia seperti itu. Ketika kita kaya, ketika kita jadi orang terhormat, kita punya kedudukan, posisi kita lagi luar biasa. Semua orang mengaku kenal sama kita. Semua orang mengaku menjadi sahabat kita. Semua orang datang di sekeliling kita. Tapi buktikan kalau kita susah, kita ada di bawah, kita lagi terpuruk, kita lagi tidak punya apa-apa, kita lagi jatuh. Siapa yang ada di sebelah kita? Dan mungkin dari 100 orang yang ada di sebelah kita cuma satu. Dan satu itulah yang teruji menjadi teman dan sahabat kita dalam suka dan duka. Daud alami, sebab itu dia bilang, tempat pelarianku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ya, tapi kalau kita lari kepada Tuhan, Dia tidak pernah hilang, kekasih Tuhan. Saudara, kalau kita lari kepada Tuhan, kapanpun Dia tetap ada di sana dan bahkan Dia ada di hati kita. Ini sebuah penghiburan bagi kita, sebuah kekuatan hati untuk kita. Apapun yang kau alami, Tuhan tetap nyata bagi kita. Karena Dia adalah seorang Bapa yang real, seorang Bapa yang nyata. Dia bukan cuman memiliki cerita-cerita, tetapi Dia nyata, kasih-Nya nyata, bukan abstrak, kasih Tuhan. Ayat 6 bilang begini, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ya, saya selalu punya satu kebiasaan begini. Karena saya tahu di Mazmur 18 ayat 3, kita coba membaca. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya. Nah, ayat Mazmur 18 ayat 3 berkata gini. Ini juga ditulisan dari Daud. Dia bilang, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wow, marilah kita niru. Dan saya ikuti apa yang Daud lakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Ketika saya takut, ketika saya terancam, ketika saya merasa tidak aman, saya selalu bilang, Engkau gunung batuku Tuhan, Engkau kota bentengku yang teguh,
Engkau perisai hidupku, Engkau tempat persembunyianku, Engkau tanduk keselamatanku. Saya ngomong seperti itu terus, kayak orang gila. Mungkin orang di sebelah saya tidak tahu, tapi saya terus berkata-kata dengan mulut saya menggumam terus seperti itu. Dan saya percaya, di saat saya jatuh mungkin, di saat saya terpuruk, di saat saya terancam, gunung batu keselamatan saya itu akan menjadi perlindungan bagi saya. Ketakutanku diambil alih oleh Tuhan. Kekhawatiranku diambil alih oleh Tuhan. Dan dia membentengi saya. Dia menjadi perisai. Perisai artinya apa? Orang yang akan berbuat jahat pada saya tidak bisa kena saya. Karena di depan saya ada perisai, yaitu Yesus Kristus Tuhan, gunung batu saya ini. Ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami ancaman, ketika kita dikejar-kejar, kita bilang mati kon. Jangan bilang begitu. Itu mungkin bahasa manusia secara normal. Ketika kita terancam gini, mati kon, gitu lagi ya. Aduh, gitu kan. Kadang-kadang kata-kata kita bisa bermacam-macam. Tapi kata-kata yang senada dengan itu jangan pernah kau ucapkan di mulutmu. Saya wanti-wanti benar pagi ini. Jangan pernah diucapkan dalam mulutmu. Tapi kalau engkau takut, engkau merasa terancam, engkau khawatir, engkau dikejar-kejar ketakutanmu, kejar-kejar musuh siapapun, gunung batuku Tuhan, engkau kota bentengku, engkau tempat persembunyianku, kubu pertahananku. Katakan seperti itu. Seperti Daud lakukan. Dia bilang ayat 6, kataku engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ayat 7, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saudara, saya belajar dari Daud. Ketika dia mengalami masa-masa seperti itu, dia tumpahkan, curahkan. Tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupnya, dalam pikirannya. Apa yang dipikirkan, apa yang dikandung di hatinya, dicurahkan semua kepada Tuhan. Itu penting. Ya, ada satu istilah yang namanya curhat. Ya kan? Semua Bapak Ibu Saudara sudah tahu arti curhat. Seorang manusia itu butuh curhat. Bayangkan kalau kita punya sesuatu, kita tidak punya siapa-siapa untuk curhat, maka semua itu akan menjadi penyakit kanker, akan menjadi penyakit yang mematikan tubuh kita. Tapi yang saya sarankan ini, ketika engkau mengalami seperti Daud, engkau takut karena mungkin penyakitmu bertambah parah, engkau takut mungkin karena banyak orang yang memusuhimu, curhat sama Tuhan. Seperti Daud itu, dengan ucapan-ucapan, dengan ungkapan-ungkapan, dengan istilah-istilah apapun, wow, sampaikan semua kepada Tuhan, ungkapkan kepada Tuhan. Jangan mikir lagi nanti kalau aku salah bicara gimana. Kita ini sebagai anak sama bapak-bapak, kita tahu hati kita tulus. Mungkin kadang-kadang kata-kata kita bisa keliru, tapi itu bukan sesuatu yang dosa di hadapan Tuhan. Ayat 7 berkata, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ayat 8, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku. Perhatikan, ketika kita lakukan proses prosedur seperti Daud, ketika kita ada di dalam bahaya, ketika kita terancam, kita tidak lari kepada seseorang, kita lari kepada Tuhan, kota benteng kita, dan kita curhat seluruhnya kepada Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa Dia saja yang menjadi tempat perlindungan kita. Maka ayat 8 berkata gini, orang-orang benar akan mengelilingi aku. Dari mana orang-orang benar itu? Ternyata orang-orang benar itu adalah orang yang Tuhan utus untuk kita. Tuhan utus untuk Daud, Tuhan utus untuk saya dan saudara. Tadi kan saya bilang, ketika kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun. Orang yang tidak kenal kita pun Tuhan bisa pakai. Orang yang
memusuhi kita, pernah menfitnah kita pun, Tuhan bisa pakai orang itu. Bukan Tuhan harus pakai orang-orang baik. Kadang orang-orang baik di sekitar kita Tuhan nggak pakai lagi. Tapi Tuhan pakai orang yang pernah memusuhi kita, Tuhan pakai untuk tolong kita. Mungkin orang yang tidak kenal sama sekali tentang kita, Tuhan pakai dia. Wow, Tuhan kita kan Tuhan yang ajaib dan maha kuasa dan maha besar. Ya, ternyata ketika Daud lakukan itu, Tuhan kirim orang-orang benar mengelilingi dia. Kalau ada orang benar mengelilingi dia, berarti mulai Tuhan pasang pagar di sekeliling Daud. Ketika Tuhan kirim orang-orang benar di sekeliling saya, di sekeliling saudara, maka itu merupakan pagar yang aman bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah lari daripada Tuhan. Dan ayat yang terakhir saya akan baca, Mazmur 139 ayat 7. Tadi saya akan bilang, jangan pernah lari dari Tuhan, karena Tuhan akan kirim orang-orang benar yang mengelilingi kita. Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Coba dengar. Jangan lari dari Tuhan. Ketika engkau ada dalam sebuah bahaya, malah lakukan hal-hal yang baik seperti Daud. Jangan lari dari Tuhan. Ketika engkau lari dari Tuhan, kemana sih engkau bisa pergi? Kemana sih engkau bisa bersembunyi? Tidak ada tempat yang kita bisa bersembunyi. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur memiliki Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kami percaya gunung batu perlindungan kami, kota benteng perisai hidup kami, tempat persembunyianku, hanya tempat itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi sebuah nasihat penting. Saat yang tergelap pun dalam hidup kami, tetap Engkau tujuan kami, tetap Engkau pelarian hidup kami, tetap Engkau satu-satunya yang kupercayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur dan Engkau berkati semua jemaat-Mu. Berkati Tante Erna. Tuhan, melindungi gembala kami ini. Lindungi hamba-Mu ini. Supaya dia di masa tuanya, dia masih berbuah dan menjadi segar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Amin.